Kalau ini dari sini, nanti orang 2000 orang koreksi, lewat orang. Tapi sampai tahun baru masih kan biasanya kebanyakan kalau ditanya kalau ngobrol itu banyak bisa dituliskan, tapi begitu dituliskan, begitu dituliskan di proposal dan baca proposalnya nggak berbeda dengan proposal yang lain, hanya hal-hal umum yang semua orang bisa yang sama. Karena kebanyakan itu berhayal, mengkaji hanya di sebatas di pemikiran. Nanti pada saat pekerjaan proposal yang menulis ada hanya seperti itu. Makanya harus kita harus kolaborasi dulu. Dan bisa kita kolaborasi dengan IAKN. Kalau kita nggak bisa, kita bukan budaya Pak, kita bukan kita. Harus cari yang budaya Pak, begitu lah. Kita memang orang. Saya mau jemput Dedis sambil jalan dan terus. Nah bukan itu yang dimaksud, tapi kita sudah apa pemikiran yang kita punya itu sudah kita buat, sudah punya coret-coretan gitu lah ya. Hari Selasa, aduh. Selasa, Senin, Rabu, Kamis, Jumat dua rumah. Sugut pasti benok naman na pengumuman danggui. Oke. Perguruan tinggi masing-masing akan mendapatkan informasi dari lembaga penelitian, sumber-sumber pendanaan penelitian. Nah, sumber-sumber pendanaan penelitian itu kita pelajari Bapak Ibu. Pelajari tujuan dari pemberi dana. Apa target mereka? Apa yang mereka harapkan dari pengeluaran mengetahui apakah kita memenuhi persyaratan untuk mengusulkan pendanaan itu atau tidak. Kalau kita sudah mengidentifikasi sumber pendanaan yang akan
cara pengusulan tidak dipelajari, mengusulkannya itu pada detik-detik terakhir, yang terjadi adalah panik dan spamming ya Bapak Ibu ya. Bolak-balik login tidak bisa login, atau kalau sudah login pun kependang. Ini pengalaman di Sekitar Mas. Nah, kalau yang di kedai reka atau di sistem yang lain mungkin tidak separah. Sebagian setiap tahun Bapak Ibu itu yang berhasil submit. Jadi seperti tahun ini itu vokasi sampai 30-an ribu. Hasil submit banyak, jadi bisa dibayangkan pada saat pengusulan, sementara misalnya bandwidth-nya masih terbatas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu tentunya kita sebagai pengusul yang harus mengantisipasi, bukan menuntut pihak misalnya DRTPM atau Dikti untuk menambah bandwidth gitu, karena itu kan ada banyak pertimbangan. Nah sebagai pengusul harusnya kita mempersiapkan diri lebih awal, kita usahakan mengusulkan lebih awal, jangan pada hari-hari terakhir, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini siklus pengusulan Bapak Ibu, kita mulai dari ide. Oke, ini terlambat gambarnya ya. Kita mulai dari ide. Nah sumber kegagalan menurunkan ide itu biasanya dari mana ya Bapak Ibu ya? Kenapa ya kok ada orang kayaknya ide penelitiannya itu selalu bernilai tinggi? Kalau kita mendengarkan dia bercerita gitu ya, kita terkagum-kagum dengan ide penelitiannya. Atau kalau baca proposalnya itu sangat terkagum-kagum dengan idenya gitu. Kenapa saya tidak bisa ya seperti itu ya? Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin menjadi sumber kegagalan menurunkan ide. Tidak terbiasa membaca, jadi kita tidak membiasakan diri kita membaca. Membaca pun bukan asal membaca ya Bapak Ibu ya, bukan membaca koran. Bukan hanya membaca koran sih oke saja gitu ya, bukan hanya membaca koran, bukan hanya membaca yang populer-populer ya Bapak Ibu ya. Sebagai dosen dan sebagai peneliti, kita harus biasakan, kita harus mengikuti penelitian terbaru di bidang kita masing-masing, di bidang ilmu kita masing-masing, khususnya topik yang menjadi topik yang menarik bagi kita ya. Topik yang menarik bagi kita. Nah itu harus dibiasakan, membaca itu menjadi suatu kegiatan sehari-hari harusnya ya Bapak Ibu ya. Nah tentunya hanya membaca tidak cukup. Hanya membaca tidak cukup, tapi kita harus biasakan mengkritisi apa yang kita baca itu. Jadi bukan hanya asal menerima seperti kalau kita dulu kuliah belajar, kalau sudah paham algoritmanya ya udah sudah cukup gitu ya. Nah kita harus sampai mengkritisi gitu ya, kenapa algoritma ini seperti ini gitu ya. Jadi kita harus sampai ke tahap mengkritisi. Itu harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak terbiasa dengan mengkritisi, ide itu akan susah munculnya ya Bapak Ibu. Ide penelitian itu akan susah munculnya. Tidak terbiasa berhayal, dalam arti berhayal yang ilmiah ya. Kalau berhayal saya yakin semua pasti terbiasa. Kalau ditanya berhayal itu pasti ya, apalagi bapak-bapak kalau ditanya berhayal pasti dengan cepat itu menjawab, ya siapa yang tidak pernah berhayal ya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya ini berhayal ilmiah gitu ya, kita tidak terbiasa berhayal ilmiah. Begitu melihat kejadian fenomena gitu di jalan misalnya, terjadi kemacetan, kemudian kita amati kemacetan itu, sebenarnya kemacetan itu bukan karena kendaraan yang terlalu tumpah ruah, tapi ada orang yang tidak sabar, yang melanggar rambu-rambu. Harusnya dia tidak boleh jalan, tapi dia jalan melanggar lampu merah misalnya, sehingga stuck di tengah, tidak bisa bergerak, dari manapun tidak bisa bergerak. Ini bisa nih, ini bisa menjadi ide penelitian. Kita mulai berhayal nih gitu ya, berhayal. Tapi berhayalnya itu ke arah ilmiah gitu ya Bapak Ibu ya, hubungannya kemana misalnya, itu hubungannya ke
perilaku gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman yang dari sosial humaniora itu langsung dapat ide nih untuk penelitian gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak mendalami literatur tentang ide yang didapatkan, begitu punya ide udah langsung merasa wah ide ini adalah yang terbaik gitu, ide ini sangat cemerlang, ini pasti akan berhasil, akan menghasilkan proposal yang sangat bagus. Padahal mungkin kalau kita dalami literatur, kalau kita baca penelitian terbaru itu sudah kuno gitu ya Bapak Ibu ya. Penelitian itu sudah banyak dibahas dan dilakukan oleh para peneliti gitu ya. Kemudian tidak menulis. Ini tidak menulis, jadi kebanyakan hanya berwacana. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak sampai menuliskan kerangkanya gitu ya. Semua kalau ditanya itu wah pasti penjelasannya itu sangat masuk akal, idenya itu sangat cemerlang, tapi tidak ditulis. Nah, itu kan akan lupa, terkikis oleh waktu gitu. Nah, begitu mau waktunya untuk menulis proposal, karena baru ini setelah ide itu 2 bulan yang lalu atau bahkan setahun yang lalu, nah sekarang nih ada call for proposal, ada penerimaan proposal dan saya sudah memenuhi persyaratan, tahun yang lalu tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Nah sekarang saya sudah memenuhi persyaratan, tiba-tiba lupa semua apa yang sudah, ide yang bagus itu, yang sudah dikritisi, dibaca dan seterusnya itu lupa gitu karena tidak terbiasa membuat catatan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga termasuk Bapak Ibu tidak percaya diri. Ini saya alamin ini waktu saya pertama jadi dosen ya Bapak Ibu. Pertama sekali saya tahu itu ada yang namanya pendanaan penelitian oleh, saat itu namanya masih oleh DP2M gitu ya, masih tahun 2000-an awal. Itu saya tidak percaya diri karena saya berpikir gini, masa penelitian itu seperti penelitian saya waktu mahasiswa sih gitu ya. Bayangan saya itu penelitian itu seperti penelitiannya, cara berpikirnya Einstein gitu ya, Stephen Hawking gitu. Jadi saya merasa wah ini nanti diketawain kalau saya mengusulkan proposal. Nah ini juga menjadi kendala nih Bapak Ibu. Ini juga menjadi kendala tidak percaya diri ya. Nah ini harus diatasi gitu. Ini harus diatasi, mengatasinya bagaimana? Ya mulailah. Tidak perlu harus membayangkan penelitian itu, ide itu adalah yang sangat cemerlang, gitu ya. Tidak perlu harus yang ide itu bisa mengubah kehidupan satu negara, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Tapi tentunya nanti ditekuni, hal-hal kecil ini ditekuni akan menjadi suatu produk yang sangat bermanfaat. Karena penelitian itu tidak bisa hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun itu bisa langsung menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sumber pendanaan Bapak Ibu ada banyak. Ini untuk kita dosen Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu dari Dikbud, tentunya yang di bawah Dikbud ya Bapak Ibu ya. Sebagai ketua, sebagai pengusul. Jadi sebagai ketua, sebagai pengusul, yang dosennya, NIDN-nya di bawah Dikbud bisa mengusulkan ke Dikbud. Tapi sebagai anggota, Bapak Ibu tidak ber-NIDN di bawah Dikbud pun, Bapak Ibu tetap bisa menjadi anggota di proposal yang diusulkan ke pendanaan Dikbud. Nah, yang di bawah Kementerian Agama tentunya bisa mengajukan ke Kementerian Agama, gitu ya. Kemudian kita semua mau di bawah Dikbud, Kementerian Agama bisa mengusulkan ke LPDP, kita juga bisa mengusulkan ke BRIN ya Bapak Ibu ya. Paling tidak ini dari kementerian, tapi tentunya ada banyak yang lain juga yang bisa kita cari sebagai sumber pendanaan. Tapi ini juga sebenarnya sudah sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Ini juga sudah sangat banyak untuk sumber pendanaannya. Yang penting adalah kita menyiapkan proposal yang bernilai tentunya, supaya kita bisa mendapatkan pendanaan ini. Nah, Bapak Ibu harus tentunya mempelajari, memahami masing-masing sumber pendanaan ini. Ini harus dipahami. Dikbud, sumber pendanaan dari Dikbud, apa target utamanya? Sumber pendanaan Kementerian Agama, apa target utamanya? Buat apa anggaran itu dikeluarkan? Anggaran penelitian itu tidak kecil ya Bapak Ibu ya. Meskipun mungkin penelitian per judul kecil, seperti kalau Dikbud kan paling kecil itu 20 juta untuk peningkatan kapasitas. Tapi 20 juta pun kalau dikalikan berapa ribu, itu sudah jadi berapa?
belum lagi ditambah dengan program penelitian yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi anggaran itu besar. Meskipun memang kalau kita mau bandingkan dengan negara tetangga ya belum persentasenya ya dibandingkan dengan jumlah penduduknya, jumlah perguruan tingginya, memang kita masih jauh di bawah, tapi itu juga cukup besar, anggaran itu cukup besar. Tentunya anggaran itu dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada berbagai sumber pendanaan Bapak Ibu. Kalau saya lihat dari jadwalnya tadi pagi, Bapak Ibu sudah dapat informasi sumber pendanaan dari Dikbud. Kemudian juga Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi sumber pendanaan dari Kementerian Agama. Nah, untuk Dikbud Bapak Ibu, karena kebetulan saya ini ada di Dikbud, saya dan Pak Wisnu ada di Dikbud, kita tidak di Depak ya Bapak Ibu ya. Untuk Dikbud itu masih ada dua Bapak Ibu sumber pendanaannya, ada di PT Akademik dan juga ada di PT Vokasi. Nah, yang masuk ke PT Akademik itu adalah perguruan tinggi yang bukan politeknik. Itu yang masuk ke PT Akademik. Jadi perguruan tinggi yang bukan politeknik itu masuk ke PT Akademik, dan perguruan tinggi yang politeknik itu masuk ke PT Vokasi. Nah, untuk penelitian termasuk program-program D3 yang ada di PT Akademik itu juga mengusulkannya di PT Vokasi. Jadi ada dua sumber ini ya Bapak Ibu ya. Kalau di Dikbud ini sebenarnya kalau dulu sebelum penggabungan Ristek ke Dikbud di tahun 2021, sebelum penggabungan ini sebenarnya ini sama satu Bapak Ibu di bawah DRPM. Tapi setelah penggabungan ini kembali karena di Dikbud sudah ada Dirjen Vokasi, ada juga Dirjen Akademik Dikti, maka pendanaannya pun itu terpisah. Jadi ada pendanaan di PT Akademik, ada di PT Vokasi. Dan seperti yang disampaikan tadi, sumber pendanaan di PT Akademik dan Vokasi ini pun ada matching fund, ya Bapak Ibu ya. Ada BOPTN kompetitif. Nah, matching fund itu ada di Kedai Reka, sedangkan BOPTN kompetitif itu ada di Simlitapmas. Nah, saya kalau Pak Isni juga ada di MF ya. Saya itu adanya di Simlitapmas, jadi saya yang akan saya sampaikan ini adalah yang berhubungan dengan Simlitapmas ya Bapak Ibu ya. Baik, arah dan fokus penelitian untuk akademik dan vokasi. Nah, tadi kita mencoba memahami apa yang diharapkan pemberi dana penelitian ya Bapak Ibu ya, supaya proposal kita memenuhi harapan dari pemberi dana penelitian. Nah, apa yang diharapkan oleh pemberi dana ini? Nah, harapan dari pemberi dana ini ada di RIRN Bapak Ibu. Ini sudah Nah, Renstra Penelitian Perguruan Tinggi harusnya diturunkan dari RIRN. Karena setiap perguruan tinggi itu adalah komponen dari suatu negara, maka tentunya apa yang diharapkan bisa dihasilkan oleh perguruan tinggi itu juga searah dengan apa yang ingin dicapai dari pusat, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya Renstra Penelitian Perguruan Tinggi ini unik, spesifik untuk masing-masing perguruan tinggi, karena masing-masing perguruan tinggi itu punya keunggulan yang berbeda-beda. Jadi kalau di RIRN itu ada banyak karena melingkupi satu negara, maka di Renstra Penelitian Perguruan Tinggi mungkin bidang fokusnya unggulannya hanya sedikit, tergantung dari keunggulan dari perguruan tinggi itu. Nah, kompetitif nasional karena di BOPTN kompetitif yang ada di Simlitapmas ini, programnya kita bedakan menjadi kompetitif nasional dan desentralisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi, maka ada yang namanya program desentralisasi. Nah, kompetitif nasional ini, arah dan fokusnya itu harus RIRN, sedangkan desentralisasi itu arah dan fokusnya itu ke Renstra Penelitian Perguruan Tinggi. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa ini harusnya diturunkan dari RIRN, sebenarnya ini otomatis juga desentralisasi ini arahnya adalah ke RIRN, gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman ini lebih spesifik, hanya menjawab Renstra Penelitian Perguruan Tinggi. Nah, selain RIRN dan Renstra Penelitian Perguruan Tinggi Bapak Ibu, untuk tahun ini, untuk tahun itu sedang digaungkan
ada prioritas yang harus kita jawab bersama-sama sebagai peneliti di semua perguruan tinggi di Indonesia. Ada prioritas yang harus kita jawab bersama-sama, yaitu digital ekonomi, green economy, blue economy, pariwisata, dan alat-alat kesehatan. Nah, dari situ kita turunkan skema ya Bapak Ibu ya, skema dan program penelitian, karena tadi sudah ada dua dirjennya, ada dirjen vokasi dan juga ada dirjen akademik, maka ini juga ada 2 peta skema penelitian Bapak Ibu, karena agak berbeda yang ada di vokasi dan juga yang ada di akademik. 2 ini sekarang berbeda, tidak sama lagi. Kalau sebelum tahun kemarin, itu kan masih sama ya Bapak Ibu ya, karena ada di bawah DRPM semuanya. Nah, kalau ini sekarang berbeda, yang satu sudah di bawah Diksi, tepatnya di bawah Direktur Akademik Vokasi, dan yang satu di bawah Dikti, tepatnya di bawah DRTPM, Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kalau skemanya di 2 dirjen ini sama Bapak Ibu. Jadi skema penelitian itu hanya ada 3. Skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, dan skema penelitian pengembangan. Skema penelitian dasar TKT-nya 1-3, skema penelitian terapan TKT-nya 4-6, dan skema penelitian pengembangan TKT-nya 7-9. Nah, untuk penelitian dasar di vokasi itu hanya ada program skema penelitian pemula dan skema penelitian tesis magister Bapak Ibu yang dikompetisikan. Skema kajian kebijakan strategis ini penugasan, ini tidak dikompetisikan, tapi ini masuk penelitian dasar, TKT-nya 1-3. Jadi yang dikompetisikan itu hanya skema penelitian pemula dan skema penelitian tesis magister. Nah, skema penelitian pemula dan tesis magister ini, 2 ini ada di bawah program kompetitif nasional. Jadi artinya perguruan tinggi yang mengusulkannya itu harus mengusulkan ke Direktur Akademik Vokasi, bukan ke perguruan tinggi, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk skema penelitian terapan, yang dikompetisikan ada 2. Satu itu ada di kompetitif nasional, yaitu skema penelitian produk vokasi, dan satu itu didesentralisasi dengan nama skema penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi. Skema penelitian kerjasama kemitraan ini tidak dikompetisikan, ini adalah penugasan, ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian untuk skema penelitian pengembangan itu hanya ada 1 dan ini penugasan, tidak dikompetitifkan lagi, tidak dikompetisikan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk Bapak Ibu yang nanti NIDN-nya itu adalah di bawah vokasi, NIDN-nya di bawah Dikbud dan juga masuk sebagai dosen home base vokasi. Yang perlu diperhatikan, ini ada yang baru di luarannya Bapak Ibu, termasuk juga sebenarnya di inputan proposal, feasibility study. Jadi studi kelayakan, karena fokus utama dari penelitian vokasi itu harus menghasilkan produk prototip, dan produk prototip yang dihasilkan ini diharapkan itu harus market driven, demand driven, gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga mulai dari penginputan proposal bahkan itu sudah diminta untuk menginput deskripsi dari produk yang dikembangkan. Nah, di luaran itu harus menghasilkan feasibility study dari produk yang akan dihasilkan dari penelitian itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu yang ada di bawah vokasi. Jadi bahkan untuk program penelitian pemula dan penelitian tesis magister yang masih merupakan penelitian dasar dan bahkan termasuk dalam peningkatan kapasitas dan pasca sarjana, itu juga sudah dituntut harus menghasilkan luaran feasibility study setiap tahun dari pelaksanaan penelitiannya. Itu untuk skema penelitian vokasi Bapak Ibu. Untuk skema penelitian akademik, ini lebih banyak programnya. Kalau skemanya tetap sama, hanya ada penelitian dasar dengan tingkat 1-3, penelitian terapan dengan tingkat 4-6,
dan penelitian pengembangan dengan TKT 7-9. Tetapi programnya lebih banyak di PT Akademik. Ini seperti untuk skema penelitian dasar Bapak Ibu. Di kompetitif nasional itu ada dosen pemula, ada penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, ada penelitian tesis magister, ada penelitian disertasi doktor, dan ada penelitian dasar. Bahkan sebenarnya yang di penugasan ada penelitian PMDSU ya, ada penelitian magister, doktoral menuju sarjana unggul PMDSU, itu masuk ke dalam penelitian dasar. Dan untuk desentralisasi itu ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Dan penugasan juga ada kajian kebijakan strategis sama dengan yang di vokasi tadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, penelitian dasar, skema penelitian dasar itu programnya ada beberapa, lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di vokasi ya Bapak Ibu ya. Ada di desentralisasi, meskipun hanya ada satu penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, dan ada di kompetitif nasional, lumayan banyak nih Bapak Ibu. Oke, nah untuk penelitian terapan, ini sama dengan vokasi Bapak Ibu, hanya ada penelitian terapan kompetitif nasional, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Dua ini dikompetisikan, sedangkan yang ditugaskan itu yang merupakan penugasan adalah penelitian kerjasama kemitraan. Nah, untuk skema penelitian pengembangan pun itu hanya ada di penugasan, tidak dikompetisikan lagi. Ini sama dengan yang ada di PT Vokasi. Nah, ini perbedaan antara PT skema penelitian vokasi dan penelitian akademik. Ini tahun lalu kita belum sampai ke sini karena kebetulan tahun lalu belum resmi ya Bapak Ibu ya. Pada saat pertemuan kita di April itu belum resmi bahwa Ristek akhirnya digabung, Ristek akhirnya dilebur dan masuk ke Dikbud. Baik Bapak Ibu, untuk persyaratannya ini siapa tahu Bapak Ibu masih ada yang memenuhi persyaratan untuk mengusulkan dosen pemula. Ini dosen pemula ada di PT Akademik dan di vokasi ya Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit perbedaannya untuk persyaratan pengusulan. Nah, kalau di akademik, yang boleh mengusulkan itu adalah klaster binaan Bapak Ibu. Yang boleh mengusulkan. Nah, yang boleh mengusulkan ini kita singkat dengan TPP, Tim Pengusul Peneliti, gitu ya. Yang boleh langsung loncat ke PKPT, mohon maaf. Yang boleh mengusulkan ini hanya klaster binaan, kalau di akademik. Tapi kalau di vokasi, klaster binaan dan klaster media boleh mengusulkan. Nah ini untungnya bagi vokasi Bapak Ibu. Jadi klaster binaan dan klaster media boleh mengusulkan. Tapi kalau Bapak Ibu itu home base-nya di akademik, seandainya pun Bapak Ibu memenuhi persyaratan untuk mengusulkan karena masih S2, dan maksimum AA atau belum ada jabatan fungsional, Bapak Ibu harus lihat dulu klaster dari perguruan tingginya. Kalau tidak binaan ya tidak bisa mengusulkan ya. Tapi kalau vokasi, binaan dan media bisa mengusulkan. Nah, kalau persyaratan pengusul sendiri masih sama Bapak Ibu. Jadi baik di akademik maupun di vokasi, pengusulnya itu harus S2 maksimum. Jadi dokter tidak boleh mengusulkan yang namanya penelitian dosen pemula, dan jabatan fungsionalnya maksimum asisten ahli atau belum ada jabatan fungsional sama sekali gitu ya. Dan masih tetap sama, dibatasi maksimum sebagai ketua 2 kali, tidak boleh lebih dari 2 kali. Nah, kalau untuk anggota sama Bapak Ibu, baik di PT Akademik maupun di vokasi, jadi anggotanya 1 sampai 2 orang, boleh berasal dari binaan atau media, di akademik juga boleh Bapak Ibu, tidak dibatasi jenjang pendidikan dan jakfung. Di akademik juga tidak dibatasi, dan tidak dibatasi keikutsertaan. Yang dibatasi itu hanya sebagai ketua. Jadi kalau mau jadi anggota sering-sering, lebih dari 2 kali sampai 10 kali, 30 kali tidak masalah. Untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, untuk saat ini. Kalau dulu kan memang kita batasi juga sebagai anggota ya. Jadi ini tidak dibatasi untuk saat ini, hanya sebagai ketua yang dibatasi. Nah, anggarannya adalah anggaran SBK peningkatan kapasitas, itu maksimum 20 juta ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian luaran yang dituntut. Di akademik itu masih sama dengan sebelumnya,
satu artikel di jurnal internasional dengan status accepted atau published. Kemudian ini juga bisa diganti dengan jurnal ini bisa diganti dengan jurnal nasional terakreditasi. Ini juga statusnya harus accepted atau published. Ini juga bisa digantikan, jadi atau bisa digantikan dengan satu artikel di proceeding bereputasi internasional dan statusnya harus published. Jadi kalau di jurnal boleh accepted, jadi boleh memilih antara accepted atau published. Tapi kalau di proceeding itu harus published. Kalau saya selalu sarankan kalau target luarannya itu janjinya adalah di jurnal, entah itu internasional ataupun jurnal nasional terakreditasi, lebih aman kalau memilih accepted gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam proses penilaian, apakah kita memilih accepted atau publish, nilainya tidak akan berbeda. Dalam penilaian proposal ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti sudah masuk ke MONEF dan juga penilaian luaran, ini akan berbeda penilaiannya. Sementara status accepted dan publish itu tentunya jangka waktunya berbeda Bapak Ibu. Ada yang di jurnal itu proses accepted-nya bisa tidak terlalu lama, 6 bulan sudah ada keputusan terima atau tolak gitu, atau bahkan ada yang 3 bulan. Tapi begitu mau publish, kita harus antri menunggu sampai 2 tahun, 3 tahun. Itu ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini luaran di akademik. Sedangkan di vokasi Bapak Ibu, luaran seperti yang tadi saya sampaikan, ini ada satu luaran tambahan yang harus dipenuhi. Laporan feasibility study. Jadi meskipun dosen pemula, itu sudah harus memulai dengan feasibility study. Jadi di luaran itu salah satunya ini Bapak Ibu, feasibility study. Nah feasibility study di dosen pemula ini diharapkan berisikan apa gitu, apa yang menjadi isi dari laporan ini. Nah, di laporan itu harus sudah diidentifikasi kebutuhan pelanggan dan peta pasar. Dan juga memuat pemetaan calon pengguna untuk produk atau model terapan atau jasa yang direncanakan. Nah, selain luaran ini, juga harus nih Bapak Ibu. Jadi ada 2 luaran wajib ya. Ini harus, luaran berikutnya adalah artikel sama dengan ini. Jadi bisa memilih salah satunya. Apakah di jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional, atau proceeding bereputasi internasional. Itu dosen pemula, kemudian PKPT, nah di sini baru ada yang namanya TPP dan TPM ya Bapak Ibu ya. Nah PKPT ini hanya ada di PT akademik Bapak Ibu. PKPT hanya ada di PT akademik, tidak ada di vokasi. Jadi Bapak Ibu yang home base-nya di vokasi, tidak boleh mengusulkan PKPT. Sebagai ketua ya Bapak Ibu ya, kalau sebagai anggota tentunya bisa, tidak masalah. Gitu ya. Oke. Karena kan anggota boleh dari mana aja ya Bapak Ibu ya. Nah, persyaratannya Bapak Ibu, ini ada 2 pihak nih, karena namanya kan kerjasama antar perguruan tinggi. Jadi ada perguruan tinggi yang dibina dan ada perguruan tinggi yang membina. Nah, perguruan tinggi yang dibina kita sebut sebagai TPP, Tim Pengusul Penelitian. Ini perguruan tinggi yang dibina. Nah, siapa yang boleh menjadi TPP? Yang boleh menjadi TPP itu peneliti yang berasal dari PT Klaster Binaan atau Madya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh dari klaster binaan atau Madya, dan pengusulnya itu harus maksimum S2 dan maksimum lektor. Jadi kalau tadi dosen pemula maksimumnya asisten ahli, maka di PKPT pengusulnya boleh maksimum lektor. Pengusul ya Bapak Ibu ya, TPP-nya ya. Kalau tidak ada JAFUM, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Karena maksimumnya adalah lektor. Nah, anggotanya 1-2 orang, dan di sini juga berlaku sama dengan pemula tadi, tidak dibatasi jenjang jabatan fungsional dan pendidikan. Sebagai untuk anggota ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga anggota bisa dari klaster binaan dan Madya saja, tidak bisa dari klaster perguruan tinggi yang lain. Dan maksimum sebagai ketua 2 kali. Ini untuk TPP. Nah, di situ ada TPM Bapak Ibu, tadi perguruan tinggi yang membina. Jadi tim peneliti mitra. Tim peneliti mitra ini harus terdiri dari 2 orang, 1 orang sebagai ketua dan 1 orang sebagai anggota. Nah, dua-duanya harus berpendidikan doktor, ya Bapak Ibu ya. Jadi dua-duanya yang TPM ini harus berpendidikan doktor. Dan ini yang baru Bapak Ibu di
revisi 13, di buku panduan revisi 13. Oh ya, kalau yang vokasi buku panduannya buku 1 ya Bapak Ibu ya, baru 1 karena baru mulai tahun ini, tahun kemarin persisnya. Tapi kalau yang akademik itu melanjutkan yang sebelumnya, jadi sudah buku panduan 13 revisi. Nah, yang baru di buku 13 revisi ini Bapak Ibu, TPM ini harus memiliki program S3 pada bidang ilmu proposal yang diajukan. Jadi kalau misalnya bidang ilmu proposal yang diajukan itu filsafat, maka yang menjadi TPM-nya adalah dosen yang di perguruan tingginya ada program S3 filsafat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian TPM ini harus berasal dari klaster utama dan klaster mandiri. Nah, luaran wajibnya Bapak Ibu, 1 artikel ilmiah per tahun. Karena PKPT ini boleh diusulkan 2 tahun. Kalau tadi dosen pemula hanya 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau PKPT ini boleh diusulkan 2 tahun, maka per tahun itu luarannya adalah 1 artikel ilmiah di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi. Atau ini boleh digantikan dengan 1 buku hasil penelitian. Nah, ini boleh dilakukan 2 tahun, diusulkan 2 tahun Bapak Ibu, dan SBK-nya adalah SBK riset dasar dengan batasan maksimum 60 juta. Ini PKPT khusus akademik. Nah, kemudian ada program penelitian tesis magister, ini ada di vokasi dan ada di akademik Bapak Ibu. Baik di vokasi maupun di akademik ini hampir sama, persyaratan sama tentunya, tapi luaran ada perbedaan sedikit tadi. Karena kalau di vokasi ini harus ada feasibility study, kalau di vokasi luarannya. Kalau di akademik tidak ada tuntutan luaran feasibility study ya Bapak Ibu ya. Jadi ada luaran tambahan, ada tambahan luaran wajib, bukan luaran tambahan ya. Ada tambahan luaran wajib yang harus dipenuhi oleh teman-teman di bawah PT Vokasi untuk tesis magister. Nah, persyaratannya adalah pengusulnya adalah pembimbing. Jadi pengusul penelitian tesis magister itu adalah pembimbing. Nah, penelitiannya tentunya adalah penelitian mahasiswanya ya Bapak Ibu ya, tesis magisternya. Dan memiliki mahasiswa bimbingan tentunya anggotanya itu adalah pembimbing pendamping dan mahasiswa. Nah, pembimbing pendamping itu kalau ada, itu tidak harus ada karena ada perguruan tinggi, pembimbingnya itu ya hanya tunggal gitu ya, hanya 1 gitu. Tapi ada juga perguruan tinggi yang pembimbing magister itu memang ada 2, ada pembimbing 1 dan ada pembimbing 2-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pengusulnya adalah pembimbing. Jadi sebenarnya ini perlu diperhatikan oleh para kaprodi di magister, di program magister, karena kan magister itu hanya 2 tahun targetnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita masuk ke siklus pengusulan proposal di Dikbud, itu hampir 2 tahun, setahun proses pengusulannya sampai review. Jadi biasanya kalau kita mengusulkan tahun 2021, pendanaan 2022. Dan usulan tahun 2021 itu sekitar Maret sampai Mei ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti prosesnya sampai dengan Desember, kemudian penetapan di Januari, baru pelaksanaan berarti Januari tahun berikutnya. Jadi hampir 2 tahun mulai dari proses pengusulan sampai dengan pelaksanaan. Nah, harusnya begitu ada mahasiswa magister baru, itu harus sudah langsung dialokasikan ke pembimbing supaya bisa mengusulkan penelitian tesis magister ya Bapak Ibu ya. Kalau menunggu 1 semester, apalagi 2 semester itu sudah terlambat untuk mengusulkan penelitian tesis magister. Kecuali mahasiswanya mau dibikin lebih dari 2 tahun ya Bapak Ibu. Oke, jadi luarannya pertama tadi ini ada perbedaan vokasi dan akademik. Ada tambahan luaran wajib yaitu feasibility study untuk vokasi, sedangkan akademik dan vokasi ini yang wajibnya 1 artikel di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi, peringkatnya juga ditentukan ya Bapak Ibu ya. Ini baik di jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi boleh memilih statusnya antara accepted atau published. Tapi kalau di proceeding itu harus published ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih ada atau 1 artikel di proceeding bereputasi internasional dan harus publish sama dengan tadi yang dosen pemula.
Kemudian di sini harus diperhatikan sebagai penulis pertama itu harus mahasiswa ya Bapak Ibu ya, karena kan memang program ini tujuannya adalah membantu penyelesaian tesis magister. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kendala penyelesaian karena biaya, diharapkan dengan bantuan pendanaan penelitian ini maka akan terbantu untuk mempercepat penyelesaian tesis magisternya. Nah, ini diusulkan hanya 1 tahun Bapak Ibu, tidak boleh lebih dari 1 tahun dan maksimum 30 juta untuk anggarannya ya. Dan pengusul itu harus memiliki payung penelitian. Pengusulnya adalah pembimbing ya Bapak Ibu ya. Nah, karena pembimbing maka mahasiswa yang dibimbing harus terdaftar di perguruan tinggi dari pengusul gitu ya Bapak Ibu. Terdaftar sebagai mahasiswa ya, bukan bekerja tapi terdaftar sebagai mahasiswa. Oke. Kemudian disertasi dokter ini hanya ada di akademik Bapak Ibu, tidak ada di vokasi karena kebetulan belum ada politeknik yang sudah menyelenggarakan pendidikan doktoral. Jadi ini hanya ada di akademik. Ini juga pengusulnya adalah promotor. Ada persyaratannya, kalau tadi promotor atau pembimbing tesis magister tidak ada persyaratan. Nah, kalau untuk disertasi doktor ada persyaratannya Bapak Ibu. Ini harus memiliki minimum 2 publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai penulis utama gitu ya. Anggotanya mahasiswa dan kopromotor. Luarannya masih sama, tidak berbeda dengan tahun kemarin. Artikel di jurnal internasional terindeks bereputasi. Kemudian boleh 2 tahun, jadi boleh mengusulkan 1 sampai 2 tahun. Dan anggaran maksimumnya 60 juta. Ini juga mahasiswa harus terdaftar di perguruan tinggi dari pengusul ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian penelitian dasar, baik itu dasar kompetitif nasional ataupun penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, ini hanya ada di PT Akademik, tidak ada di PT Vokasi. Masih sama Bapak Ibu, dengan di buku panduan 13, perbedaannya luaran. Di luaran itu sekarang hanya ada 2 pilihannya. Kalau tahun kemarin saat saya presentasi, saya berikan pilihannya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang hanya ada 2 pilihan Bapak Ibu. Artikel di jurnal internasional terindeks pada database bereputasi dengan status accepted atau publish, atau buku. Jadi tidak ada lagi pilihan 3 artikel di proceeding ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini 2-3 tahun dengan SBK riset dasar sesuai dengan bidang fokus masing-masing. Oke, saya agak cepat ya Bapak Ibu ya, karena sudah mau habis waktunya. Kemudian penelitian terapan atau produk vokasi, ini ada di akademik dan ada di vokasi. Persyaratannya lebih mudah di vokasi Bapak Ibu dibandingkan dengan di akademik. Kalau di akademik masih tetap harus memiliki minimum 2 publikasi di bereputasi internasional, atau di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2. Nah, kalau disebut bereputasi internasional bisa di jurnal, bisa di proceeding ya. Dan ini harus sebagai penulis utama, baik penulis pertama atau korespondensi. Dan bandingkan kalau di vokasi Bapak Ibu memiliki 1 artikel. Jadi 1 artikel, di sini 2, di sini 1, dan ini di jurnal internasional sudah cukup. Tidak ada embel-embel bereputasi internasional ya Bapak Ibu ya. Atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 gitu ya. Tapi kalau untuk buku sama atau 3 buku hasil penelitian, jadi ini kan bisa digantikan dengan buku ya Bapak Ibu ya. Di akademik maupun di vokasi sama, bisa digantikan oleh 3 buku. Kemudian bisa digantikan oleh KI, di akademik dan di vokasi juga sama, bahwa KI-nya itu kalau paten terdaftar sudah oke, tapi kalau KI selain itu harus sudah granted gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang penting lagi di sini diperhatikan adalah memiliki mitra calon pengguna, ini sama, baik di akademik maupun di vokasi Bapak Ibu. Dan salah satu dari anggota peneliti ini harus dari mitra, minimum salah satu dari anggota peneliti ini harus dari mitra, harus orang yang ditugaskan oleh mitra. Dibuktikan di surat pernyataan mitra dan juga di input di anggota peneliti oleh ketua pengusul. Ini sama, baik di akademik maupun di vokasi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, luarannya ini berbeda Bapak Ibu, karena ada luaran wajib tambahan. Ada luaran wajib tambahan di vokasi, sedangkan luaran wajib yang ada di akademik juga itu ada di vokasi, gitu ya. Jadi kalau diperhatikan Bapak Ibu, persyaratan di vokasi lebih mudah, tapi luaran lebih
banyak dituntut di vokasi, itu perbedaannya. Begitu Bapak Ibu, sementara presentasi saya kayaknya waktunya sudah hampir, saya melebihi waktu ya Bu Justitia. Ya Ibu, tapi tidak apa-apa Ibu, karena informasi yang disampaikan penting, jadi saya tidak berinterupsi juga. Terima kasih banyak Prof. Niar. Ada satu pertanyaan, tapi nanti kita akan kumpulkan pada bagian akhir setelah kita mendengarkan presentasi yang kedua dari Prof. Wisnu. Mari Prof, silakan. Bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan untuk Prof. Niar, silakan, atau nanti mau mendaftar untuk menyampaikan secara langsung juga, silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Misalnya di perguruan tinggi Bapak Ibu hanya ada satu prodi atau fakultas, ya kita kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain, ya dengan perguruan tinggi universitas yang lain, sekolah tinggi yang lain, sehingga nanti akan multidisipliner.